Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita nikmat sehat, nikmat sempat untuk menghadiri pembelajaran mata kuliah agama Islam pada kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang pengertian syariat, tujuan syariat, karakteristik syariat, dan ruang lingkup syariah. Selanjutnya adalah penjelasan materi tentang pengertian syariat yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian syariat. Syariat Islam, kata syara' secara etimologi berarti jalan-jalan yang bisa ditempuh air. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata syariat berarti hukum agama yang menentukan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kata syariat juga memiliki bentuk tidak baku, yaitu syariat, 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 dan syariah yang memiliki arti sama. Namun, untuk melihat makna asli dari kata syariat, kita harus melihat dari bahasa Arab yang menjadi asal kata syariat tersebut. Kata syariat berasal dari kata syara' yang artinya memulai, mengawali, memasuki, dan memahami. Selanjutnya tujuan syariat. Secara umum, maksud dan tujuan diturunkan syariat Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudaratan dalam kehidupan umat manusia. Konsep ini dikenal dengan sebutan maqasid syariah. Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Dalam kitabnya Al-Mustasfa, Imam Al-Ghazali menjelaskan konsep maqasid syariah. Menurutnya, tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada 5, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka, setiap hal yang mengandung upaya menjaga 5 perkara pokok tersebut itu adalah maslahat. Sebaliknya, setiap hal yang tidak mengandung 5 perkara pokok tersebut adalah mafsadah dan menolaknya termasuk maslahat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rodita Permana Dewi. Saya persilahkan. Terima kasih. Karakteristik syariat. Yang pertama, bersumber dari Allah. Keberadaannya sebagai syariat yang bersumber dari Allah memberinya banyak keistimewaan, diantaranya bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan Sang Pemberi rezeki. Yang kedua, keterikatan syariat dengan akhlak, bahwa tujuan suatu aturan tidak akan terrealisasikan jika hanya sekedar ditetapkan, tetapi harus ada kesiapan manusia untuk menjalankan dengan kerelaan hati. Yang ketiga, menghubungkan antara dunia dan akhirat, bahwa ia memberi ganjaran atau hukuman di dunia dan di akhirat, dan balasan di akhirat lebih besar daripada di dunia. Yang keempat, memperhatikan sisi sosial dalam aturannya. Syariat Islam tidak mendahulukan kemaslahatan untuk kelompok dan mengabaikan yang lain, atau berpihak kepada seseorang atau merugikan yang lain, namun ia menjadi solusi bagi masalah besar itu. Karakteristik syariat Islam tegak di atas prinsip-prinsip konstan yang tidak berubah-ubah dan berganti-ganti, bersumber dari Al-Quran yang dijaga kontentikanya oleh Allah Ta'ala, dan sunnah Rasulullah yang terjaga dan tercatat dengan sangat teliti dan penuh perhatian. Secara umum, nas-nasnya mengandung hukum global tanpa rincian yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum-hukum itu. Tujuannya agar diberi keleluasan bagi seorang mujtahid untuk mempertimbangkan perbedaan kondisi dan waktu. Ruang lingkup syariat. Ruang lingkup hukum Islam menurut Zainuddin Ali sebagai berikut. Ibadah adalah peraturan-peraturan yang mengeluarkan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang terdiri atas rukun Islam, yaitu mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan mau fisik dan fisik.
Ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam dan ibadah lainnya yaitu badani dan mali. Badani bersifat fisik yaitu bersuci, azan, iqomat, itikad, doa, sholawat, umrah, dan lain-lain. Mali bersifat harta yaitu zakat, infak, sedekah, kurban, dan lain-lain. Dan muamalah. Muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan seorang dengan orang lainnya. Dalam hal tukar penukaran, harta termasuk jual beli, diantaranya dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama, dagang, simpanan, barang atau uang, penemuan, pengupahan, warisan, wasiat, dan lain-lain. Ruang lingkup syariat. Pertama, jinayah ialah peraturan yang menyangkut pidana Islam. Di antaranya kisah, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad, dan lain-lain. Kedua, siyasah, yaitu menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya persaudaraan, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintah, dan lain-lain. Ketiga, akhlak, yaitu sebagai pengatur sikap hidup pribadi, di antaranya rasa syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, berbuat baik kepada ayah dan ibu, dan lainnya. Peraturan lainnya di antaranya makanan, minuman, sembelihan, berbutu, nazar, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang, dan lain-lain. Kesimpulan ruang lingkup. Jika ruang lingkup hukum Islam di atas analisis objek pembahasannya, maka akan mencerminkan seperangkat norma ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah. Hubungan yang terjadi antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dan benda serta alam lingkungan hidupnya. Norma ilahi sebagai pengatur tata hubungan yang dimaksud adalah kaidah ibadah dalam arti khusus atau yang disebut kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara dalam hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya, dan kaidah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam makhluk lain di lingkungannya. Sekian presentasi yang dapat kelompok 8 lakukan. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.